Halo teman-teman, nama saya Wiranto, saya dari Prodi Kewirausahaan Angkatan Darat 24. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian paragraf, fungsi paragraf, tanda paragraf, struktur paragraf, dan jenis paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah satu kesatuan gagasan yang terdiri dari kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mengembangkan satu ide utama. Setiap paragraf berisi satu ide pokok yang dijabarkan oleh kalimat-kalimat penjelas. Contohnya, teknologi semakin berkembang pesat. Setiap tahun, berbagai inovasi baru diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Smartphone misalnya, kini tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai alat pembayaran, sarana hiburan, hingga pengatur jadwal kegiatan. Fungsi paragraf itu ada 4. Yang pertama itu menyampaikan ide utama. Menyampaikan ide utama itu misalnya paragraf mengumpulkan gagasan utama yang menjadi pokok pembahasan. Yang kedua itu menghubungkan ide. Paragraf berfungsi sebagai penghubung antar satu ide dengan ide yang lainnya secara logis. Yang ketiga, mengembangkan topik. Paragraf digunakan untuk menguraikan atau menjelaskan topik secara mendalam. Yang keempat itu memberi variasi dalam teks. Paragraf membantu menghindari monoton dalam teks yang panjang. Contoh, penggunaan energi terbarukan semakin meningkat di seluruh dunia. Negara-negara mulai beralih ke sumber daya yang lebih ramah lingkungan, seperti tenaga surya, angin, dan air untuk menggantikan bahan bakar fosil. Tanda paragraf itu ada 2. Yang pertama itu inden atau tabulasi. Pada penulisan formal, paragraf biasanya dimulai dengan sedikit mencor ke dalam atau spasi tambahan di awal kalimat. Yang kedua itu jarak antar paragraf. Di beberapa format tulisan, jarak antar paragraf lebih besar daripada jarak antar baris dalam satu paragraf. Contoh tanda paragraf, tandai dengan jarak atau inden. Struktur paragraf ada 3. Yang pertama itu kalimat topik. Kalimat yang berisi ide pokok atau gagasan utama yang menjadi inti pembahasan paragraf. Contoh, kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Yang kedua itu kalimat penjelasan. Kalimat-kalimat yang mendukung atau menjelaskan kalimat topik. Contoh, sampah yang dibiarkan menumpuk dapat menjadi sarang penyakit. Polusi udara akibat asap kendaraan juga berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan. Yang ketiga itu kalimat penutup. Kalimat penutup atau poin ketiga ini opsional ya, atau tidak wajib. Jadi kalimat yang memberikan kesimpulan atau penegasan ulang terhadap ide utama paragraf. Contoh, oleh karena itu menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua orang. Jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada 6. Yang pertama itu paragraf deduktif. Kalimat topik terletak di awal paragraf, diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contoh, olahraga sangat penting untuk kesehatan. Dengan berolahraga, tubuh akan menjadi lebih bugar dan stamina meningkat. Selain itu, olahraga dapat mengurangi risiko berbagai penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Yang kedua itu paragraf induktif. Kalimat penjelas disusun terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Yang ketiga itu paragraf campuran. Kalimat topik di awal, diikuti kalimat penjelas dan diakhiri dengan penegasan ulang. Contoh, pendidikan adalah kunci masa depan. Dengan pendidikan yang baik seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang berguna di akhir pendidikan. Mereka akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan hidup. Karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama. Yang keempat itu paragraf naratif. Paragraf yang menceritakan rangkaian peristiwa atau cerita secara kronologis. Contoh, pagi itu Andi bangun terlambat. Dia buru-buru mandi dan langsung berlari menuju halte bus. Sayangnya, bus yang biasanya ia naiki sudah pergi sehingga harus menunggu lebih lama. Yang kelima, paragraf deskriptif. Paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara rinci. Contoh, pantai itu begitu indah, pasirnya putih bersih, air laut berwarna biru jernih,
dan pepohonan kelapa tumbuh di sepanjang tepiannya. Angin sepoi-sepoi membuat suasana semakin nyaman. Yang keenam, paragraf argumentatif. Paragraf yang menyajikan pendapat atau argumen disertai dengan bukti atau alasan. Contoh, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tidak tepat masyarakat. Masyarakat kelas menengah ke bawah akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada meningkatnya harga barang-barang pokok. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.